Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa la ya'rifu syarafa kabirina. Siapa yang tak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan umat kami. Yang tak sayang kepada yang muda, tak hormat kepada yang tua, bukan umat kami. Maka yang muda disayang, yang tua dihormati. Sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Asisten, Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, hadirin hadirat, bil khusus para alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Ayahanda Khalifah Umar beserta para tuan guru, mursyid, mursyidin tak dapat disebut satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini berkumpullah semuanya rasanya, dari hulu ke hilir, dari rokan hulu sampai ke rokan hilir. Tadi waktu makan kita tanya yang dari Pekanbaru berapa jam sampai kemari, 4 sampai 5 jam. Rasanya capek, lelah. Tapi rupanya ada yang 2 kali lipat daripada itu lagi. Yang dari Sumatera Barat 9 jam. Yang 9 jam merasa sudah cukup lama. Ada yang lebih lama dari itu lagi. Saudara kita yang dari tadi Pak protokol kita mengatakan dari Madinah. Madinah ni hampir dekat Makkah Al-Mukarramah. Jauh. Mohon maaf saudara-saudara yang dipimpin oleh Tuan Khalifah Basir dari Mandiling Natal. Saya pernah bersama Pak Upati dari Pekanbaru ke Batam naik pesawat. Dari Batam pergi pula ke Pelabuhan Sekupang. Dari pelabuhan pergi pula naik speed lebih kurang 3 jam sampailah kami di Sungai Guntung. Jauh perjalanan. Nah, saudara kita dari yang tempat jauh ni pun hadir juga malam ni. Jadi kalau dihitung 1 langkah menghapus dosa, 2 langkah mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Tak ada yang lebih banyak langkahnya daripada saudara-saudara kita yang dari Sungai Guntung. Maka insyaAllah malam ini kita berkumpul, dari manapun kita datang, niatnya satu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Dan bagi yang berniat bersilaturahim, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan yang sudah ditetapkan di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, bahwa setiap hari Rabu ketiga malam Khamis, maka ba'da isya kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam pula dimulai dari pukul 1.30 pukul 2 kita akan i'tikaf bersama-sama. Diawali dengan membaca Al-Quran, dibimbing oleh qari kita juara internasional yang juga merupakan imam Masjid Islamic Center. Lalu kemudian tadabbur ayat, kita lanjutkan dengan zikir dan muhasabah. Lalu kemudian salat tahajud bersama, ditutup dengan witir, dilanjutkan dengan introspeksi diri, merenung, berfikir sejenak. Di waktu siang tak ada waktu untuk berfikir karena kesibukan. Maka malam ini kita
memuhasabah diri, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Setelah itu kita akan sahur bersama karena hari Khamis akan melaksanakan puasa. Nabi SAW ditanya, mengapa engkau puasa hari Kamis wahai Rasulullah? Rasul menjawab, zaka yauma wulidtu, hari itu hari Senin aku dilahirkan. Wa yauma bu'istu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Mengapa engkau puasa hari Khamis? Nabi menjawab, turfa'u fihi al-a'mal, amal selama satu pekan diangkat pada hari Khamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi saudara-saudara kita yang musafir dari perjalanan jauh, maka dia tidak dipaksakan, dan ini pun sunnah. Maka Nabi mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukanlah suatu kebaikan melaksanakan puasa ketika safar, tapi kalau dia mampu maka tetap boleh. Karena Nabi SAW ketika musafir pada peristiwa pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah, la yalumanna minna shaim al-muftir, yang berpuasa tak mengejek yang tak berpuasa, yang tak berpuasa pula tak mengejek yang berpuasa, karena kedua-duanya dibolehkan dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadis yang akan kita kaji malam ini banyak, tapi diawali dengan hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab berjudul Al-Mu'jam Al-Awsat. Imam Tabrani punya 3 kitab besar, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Apa kata Nabi SAW? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, siapa yang menikah maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Siapa yang menikah maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Tapi hadis ini tak boleh dipotong, karena kalau dipotong, siapa yang menikah dia sudah menyempurnakan setengah iman. Kalau begitu supaya lengkap nikah sekali lagi. Bukan itu maknanya. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman, siapa yang menikah dia sudah menyempurnakan setengah iman, 50%. Lalu bagaimana supaya lengkap? Falyattaqillaha fan nisfil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada yang setengah lagi. Apa maknanya? Setakwa-takwanya orang, kalau dia tidak menikah maka imannya baru setengah. Dan bagi yang sudah menikah, dia sudah mendapatkan setengah, lengkapkanlah setengah lagi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa TV Madani, para pendengar radio, bagi yang belum menikah, mudah-mudahan setelah mendengar tausiah malam ini besok pagi segeralah ke kantor KUA masing-masing untuk menyempurnakan imannya yang masih sumbing, imannya yang masih setengah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang selalu ditulis di surat undangan. Tapi saya anjurkan, kalau ditulis di surat undangan, sebaiknya jangan tuliskan huruf Arab. Karena banyak surat undangan setelah habis masanya diinjak-injak, dibuang. Kalaupun nampak tulisan Al-Quran, maka ambil bakar. Biarkan dia jadi abu. Karena kalau tidak, dia akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ditulis terjemah bahasa Indonesia tak jadi masalah, tapi tetap dimuliakan. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah menyebut kata ayat, itu pasti besar-besar. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat. Ayat itu disebut ayat. Ayat kursi, ayat yang tertulis, tersurat, tapi ada ayat yang tersirat. Wa min ayatihi, setiap kali disebut ayat, wa min ayatihi, yang besar-besar, planet beserta isinya, bumi beserta isinya. Tapi ketika Allah menyebut ayat, ternyata yang dimaksud ayat dalam ayat ini adalah pasangan hidup kita.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum, diciptakannya dari jenis kamu sendiri azwajan, pasangan hidup. Maka pasangan hidup kita itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang Islam memahami pasangan hidupnya itu ayat, maka tidak akan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami yang menempeleng istrinya sama dia dengan menginjak-injak ayat. Seorang suami yang menyipak istrinya sama dia dengan menyipak ayat. Seorang suami yang menyepelekan istrinya sama dia dengan menyepelekan ayat. Kenapa? Karena pasangan hidup itu adalah ayat. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala diciptakannya pasangan hidup bagi kamu. Oleh sebab itu dalam sebuah ungkapan dikatakan, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, aku tidak pernah mencari engkau dan kau pun tak pernah mencari aku. Allah lah yang sudah mempertemukan kita. Yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala qalam. Maka Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi qalam. Lalu Allah Ta'ala menunjuk kepada qalam, ya qalam, wahai qalam, uktub, tulis. Maka qalam itu pun menulis di Lauhil Mahfuz. Maka dituliskannya lah nama orang beserta pasangan hidupnya. Jadi semua itu dituliskan di Lauhil Mahfuz, Pak Ustaz. Ya, kalau ada istrinya 4, keempat-empatnya tertulis juga di situ. Ustaz berapa? Nah, saya tak tahu entah berapa. Oleh sebab itu Allah Ta'ala maha tahu. Oleh sebab itu maka dalam Islam diajarkan, Allah Ta'ala sudah mempertemukan kita sebelum alam semesta diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk zahir. Makanya orang beriman, maka ketika dia dipertemukan, dia merasakan, ada orang mengatakan inilah hari yang sakral, ini hari yang hebat, ini hari yang mulia. Tapi dia tak tahu apa makna sakral, apa makna mulia di situ. Dia sudah menemukan dalam bentuk zahir yang sebelumnya dalam bentuk batin. Tak ada nampak di matanya, tak pernah terlintas di pikirannya, tapi diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Maka diciptakan Allah berpasang-pasangan. Dunia indah, tapi keindahan itu tak bisa dinikmati sendirian. Nabi Adam alaihissalam di dalam sorga sendirian. Kurang apa lagi surga itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai dengan taman-taman yang indah. Tapi dia rasa sunyi. Akhirnya dia menengok sepasang burung merpati yang sedang bercengkerama. Alangkah indahnya kalau hidup itu berdua. Maka Allah ciptakan pasangan hidup untuk dia, Hawa, yang diambil dari salah satu tulang sulbinya, dari salah satu tulang yang menyangga hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam diajarkan pasangan hidup itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa gunanya diciptakan Allah pasangan hidup tadi? Litaskunu ilaiha. Dari kata taskunu inilah sakinah. Sakinah berarti ketenangan. Tempat tinggal itu disebut maskan. Kenapa disebut maskan? Karena orang yang tidak punya tempat tinggal dia tak tenang. Mau tidur di mana? Tak mungkin dia tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Maka dia mesti menemukan maskan. Sedangkan orang yang menemukan ketenangan itu, ketenangan di dalamnya adalah sakinah. Di mana letak ketenangan itu? Ketenangan itu bukan pada tempatnya, tapi pada orang yang menempati tempat tersebut. Maka diciptakan Allah lah pasangan hidup. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu merasa mendapatkan ketenangan. Makin besar kota, makin banyak tempat hiburan. Ternyata orang membuat hiburan itu untuk mencari ketenangan. Bapak Ibu bisa lihat kota metropolitan, dari mulai ibu kota sampai kecamatan, banyaklah bertebaran kafe, karaoke, diskotik. Semua itu untuk apa? Orang kalau ditanya apa yang kamu cari di sini? Mau refreshing, sibuk dengan pekerjaan selama seminggu, ingin melonggarkan urat otot kepalanya, maka dia pun masuk ke tempat-tempat hiburan.